Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di tugas 1 ekonometrik. Baik, seperti yang Ibu jelaskan pada sebelumnya, untuk minggu depan tugas kalian adalah membuat data simulasi berkenaan dengan judul yang pernah kita ACC. Namun apabila kalian mau ganti judul, misalnya sudah cari data-data nggak ketemu nih datanya, terus mau buat data fiktif juga nggak kebayang bagaimana, boleh ganti judul lain yang misalnya datanya sudah ada lah gitu ya, kita simulasikan. Tapi syaratnya kemarin itu adalah minimal X-nya minimal N-nya 75 ya. Kalau ini kan contohnya N-nya 50 ya. Baik, ini ada contohnya. Nanti kalian buat nama kalian siapa, terus ini adalah judulnya, terus lalu tuliskan judulnya analisis, ini contoh ya, analisis pengaruh tingkat pendidikan untuk X1, jumlah penduduk untuk X2, dan pengeluaran pemerintah untuk X3 terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo tahun 1975 sampai 2024 dengan N-nya sebesar 50 ya. Jadi rentan waktu dari tahun 1975 sampai 2024 itu adalah N-nya 50 Baik, untuk tujuannya: 1. Untuk menganalisa pengaruh jumlah penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. 2. Untuk menganalisa pengaruh pengeluaran pemerintah terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. 3. Untuk menganalisa pengaruh tingkat pendidikan terhadap pertumbuhan ekonomi di Kabupaten Kulon Progo. Jadi nanti kalian jangan lupa tulis nama siapa, judul penelitiannya apa, simulasi penelitian, tujuan penelitiannya apa, terus keterangan X1, X2, X3, Y, dan N-nya berapa ya. Nah, datanya seperti ini. Contohnya ya, nomor, kolom pertama, tahun, kolom kedua, kolom selanjutnya ada TP untuk tingkat pendidikan, tidak disingkat juga nggak apa-apa, dalam kurung X1, terus CP untuk jumlah penduduk, X2, PP untuk pengeluaran pemerintah, dan Y adalah pertumbuhan ekonomi. Nah, ini contohnya. Nanti misalnya kalau pengeluaran pemerintah ini kan dalam ratus juta ya, ini adalah, ini M, ini 1, sekian M ya, 1 miliar 1.872.359 rupiah ya. Ini ditulisnya loss, jangan dikasih titik-titik ya. Jangan dikasih titik-titik. Misalnya kalian mau buat 1 miliar itu 1.001 titik lagi, jangan dikasih titik-titik, karena nanti di Excelnya itu pada saat kita masukkan ke SPSS nanti titik ini dibaca koma ya. Jadi kalau nilainya loss, jangan buat titik-titik, kecuali misalnya kalau memang itu adalah koma, misalnya 2,1 dan komanya itu pakai titik, bukan pakai koma. Salah ya, karena nanti komanya tidak dibaca, yang dibaca adalah titik sebagai koma di SPSS. Oke. Nah, terus ini nomornya ini berkenaan dengan nomor, terus ada tahunnya sampai 50. Nah, kalian minimal N-nya 75. Jadi seperti inilah data Excelnya. Jadi kolom pertama nomor, kolom kedua tahun, kolom ketiga X1, X2, X3, dan Y. Atau mau duluan Y-nya, terus misalnya Y, X1, X2, X3 boleh. Yang penting beruntun, jangan Y, X1 atau X1 terus Y gitu ya. Tidak beruntun itu tidak diperkenankan ya. Ini contohnya ada 50 data. Kalian minimal 75. Oke, misalnya ini pada tahun 1975 tingkat pendidikan 24.357. Nanti bagaimana caranya, mengapa dia tingkat pendidikan 24.357 pada tahun 1975? Nah, seperti yang Ibu bilang tadi, jadi kan tingkat pendidikan ini adalah
kualitatif ya. Jadi ada teknik cara bagaimana mengkuantitatifkan data kualitatif. Bisa jadi dengan akumulasi jumlah pendidikan yang ada di kabupaten tersebut gitu ya, atau dengan cara lain. Nah, ini akan diperjelas nanti di mata kuliah metodologi. Terus ada jumlah penduduk, berarti ini adalah jumlah penduduk pada tahun 1975 sebanyak 156.788 jiwa. Terus misalnya X3 pengeluaran pemerintah, ini kan kalau pengeluaran pemerintah satuannya jelas ya, rupiah. Terus misalnya pertumbuhan ekonomi, ada juga cara menghitung bagaimana pertumbuhan ekonomi. Ini diwakilkan oleh data PDRB misalnya ya. Misalnya ini dalam miliar rupiah, misalnya 71 sekian miliar rupiah, atau misalnya dalam triliun misalnya gitu ya. Nah, misalnya kalau ada yang rupiah-rupiah, jangan juga tulis rupiahnya di sini ya. Misalnya kalian tulis dalam kolom ini, misalnya rupiah sekian gitu ya. Jangan ya langsung aja nominal, karena nanti di SPSS-nya nggak mau kebaca. Kalau nominal aja. Oke. Terus ini misalnya Bu, gimana kalau bulan Bu? Ini kan per tahun ya. Gimana kalau bulan? Oke, ini contohnya misalnya ya, tahun nomor 1 sampai 12 tahun 2021 dari bulan 1 sampai bulan 12. Tapi kan ini kan tetap N-nya ini 48 sebanyak 1 2 3 4 tahun ya. Jadi boleh terserah, yang penting nanti mencukupi N itu minimal 75 ya. X-nya minimal 2 ya. Nanti kalian buat terserah, nanti judulnya bebas ya, bebas. Yang penting judulnya itu adalah lingkup ekonomi. Oke, lalu contoh yang lainnya Bu. Oke, misalnya yang kecil-kecil nilainya. Ini contoh yang lainnya, misalnya ini judulnya adalah judul pengaruh pelayanan, produk tabungan, dan bagi hasil terhadap minat nasabah akan produk pembiayaan produktif investasi BI di Mataram, NTB tahun 2024. X1-nya pelayanan produk, X2-nya produk tabungan, X3-nya bagi hasil. Terus berdasarkan aturan, ini kan pelayanan dan produk tabungan ini kan kualitatif ya, dikuantitatifkan bagaimana, nanti ada caranya tersendiri ya. Misalnya kalau kalian membutuhkan ini, bisa kita sisipkan nanti di pertemuan berapa gitu ya. Tapi ini dipahami dulu untuk membuat